Sekelompok orang dari Ciputat, Tangerang Selatan, Banten menggerebek sebuah rumah yang diduga melakukan praktek dukun santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam, Saya Fendi di channel Travel Mystery Evolution. Di malam hari ini di tahun 2024 kita konten sebelum bulan Ramadan dong, ini betul mungkin. Berapa hari lagi ya? Seminggu. Seminggu berarti Seminggu sebelum. Nah, gimana Bang Benny? Udah siapkah kayak munggahannya segala macam buat bulan Ramadan? Atau emang kayak wati-wati dengan menurut gue Bang Benny ada ini nggak persiapannya Bang? Ya intinya kalau persiapan munggahan insya Allah udah ada. Ya yang penting mah sehat, banyak rezeki. Ya kita doain lah untuk para sobat Travel Mystery, mudah-mudahan ibadah puasanya, tarawehnya dan segala macam ibadah lainnya berjalan lancar, amal ibadahnya diterima ya Bang Benny ya. Nah di malam hari ini kita akan ngebahas salah satu berita viral beberapa hari ke belakang. Pria berinisial H yang diduga melakukan praktek dukun santet. Dari penggerebekan tersebut ditemukan sejumlah ratusan foto yang telah tertusuk jarum. Nah di sana tuh yang kita lihat kayak udah beredar di media ada beberapa foto yang udah disilami, yang dipakuin segala macem. Nah yang mau kita tanya yang pertama ini boleh random dulu setelah Bang Fendi mau menjawab seperti apa. Dan pertanyaan ini emang khusus gue sendiri penasaran Bang. Emang kalau kita menyantet seseorang itu medianya wajib foto Bang Fendi? Salah satunya foto. Tapi selain dari foto juga ada kayak misalkan baju. Entah memang salah satu anggota tubuh kita tuh lebih identik itu kayak rambut. Bisa juga Bang? Itu bisa. Atau mungkin dari kayak bukan metode kayak itu, mungkin kayak tanah Mana tempat tinggal kita? Tanah tempat dia gitu. Entah memang tanah dari makom, misalkan makam makam gitu ya? makam leluhur lah, makam keramat gitu kan. Entah memang tanah yang memang ada di lokasi yang mau disantet, misalkan rumahnya atau apa. Berarti bisa dibilang mereka tuh survei dulu mungkin ya? Iya. Tapi biasanya kalau apa sih ya metodenya beda-beda. Tapi lebih kalau ke foto tuh kayak lebih langsung ke individu satu orang. Oh kayak bisa dibilang sama si A, langsung ke si A aja. Misalkan satu keluarga ada 7 orang nih. Satu orang ini fokusnya tuh dia ada di fotonya itu. Nah, oke, nanti skip, dari sini dulu. Mungkin yang untuk segi foto udah terjawab. Untuk satu orang di salah satu keluarga, mungkin yang bisa tujuh yang mau Bang Benny bilang tadi. Misalnya si kepala keluarganya kah, kasih anaknya kah, atau si ibu segala macam. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yang kita tahu kan Bang Benny emang bisa dibilang yang berpengalaman lah, yang memang kita kenal sering berurusan dengan hal-hal goib, mistis atau sering ngobatin orang yang sakit. Bang Fendi pernah nggak sih Bang? Satu ya pertama ya. Yang ini akan ada cabangnya, ada anaknya Bang, seperti biasa. Satu, Bang Fendi pernah nggak ada tawaran atau ada yang minta bantuin? Bang Fendi bantuin dong, saya kena santet. Satu, dan keduanya anaknya, Bang Fendi pernah nggak ditawarin menyantet orang? Pernah nggak? Kalau Tuh, Bang, udah petanda kucing gimana Bang? ya kucingnya ini ya. Aduh, lagi Ya biasanya kalau nanganin pasien nyantet, disantet, ya dibilang sering sih nggak sering juga. Ada beberapa orang yang memang konsultasi. Tapi kalau untuk nyantet, saya untuk nyantet orang kayaknya enggak. Tapi saya lebih menyaranin kayak gini ya, mungkin kayak lebih dikasih motivasi, kasih kata-kata kayak gitu lah. Tapi kalau untuk ngobatin pasien yang kena santet, alhamdulillah sih pernah, dan ada beberapa orang yang sembuh juga. Nah boleh Bang Fendi, Bang Fendi sepil, maksudnya kayak contohnya nih siapa saya. Mereka tuh rata-rata santetnya dalam hal rezeki kah? Kayak kita tahu ya ada beberapa masalah rezeki, entah kesehatan, entah masalah dendam percintaan atau rumah tangga segala macem. Boleh Bang Fendi sepil Bang. Kalau santet itu dia lebih ke fisik. Jadi lebih di mati mungkin ya? Mungkin salah satunya mungkin mati itu biasanya penghujung lah. Entah memang si santet itu dia tergantung yang nyantetnya ini. Kayak misalkan ada orang kayak gini, Pak saya mau nyantet orang tapi jangan sampai dimatiin ya, jadi kayak lebih dimainin gitu, sembuh, oh biar ngeluarin duit lah gitu ya? Ini lagi sembuh, ini lagi mesti sakit lagi, sembuh sakit lagi. Ada yang kayak gitu, ibaratnya sampai habis lah badannya gitu loh, ada yang kayak gitu.
Tapi lebih identiknya si santet ini tuh ke fisik, lebih ke fisik gitu. Jadi kayak kan ada tuh yang kayak misalkan fisiknya bagus nih, maksudnya nggak ada yang sakit, tapi kok kayak kalau misalkan dia warungnya tuh sepi, bangkrut. Nah itu jatuhnya nanti bukan ke santet arahnya, tapi kayak penutup loh, kayak penutup rezeki. Santet sama kayak gitu, maksudnya satu penjurus, satu jurusan gitu kan, tapi keilmuannya berbeda dan tujuannya tuh berbeda. Oke, nah sekarang kita balik lagi pertanyaan yang pertama Bang Fendi. Mungkin yang udah kejawab lah. Kayak santet Bang Fendi pernah atau tidaknya, bila belum pernah disuruh nyantet orang Bang Fendi. Ada kata ada, bisa nggak Bang? Ada kata ada ini? Bisa nggak Bang Fendi? Ada kata ada ya? Satu itu bukan ranah saya. Bukan ranah saya. Dulu belajar pernah. Tapi amit-amit lah jangan sampai. Nah kita yang pertama Bang Fendi. Tadi Bang Fendi sempat singgung tentang metode, ya kan? Ada dari foto, boleh nggak Bang Fendi sepil? Selain metode foto, ada metode apa lagi sih untuk para sobat repot? Takutnya yang kita tahu lah di zaman media sosial kita sering nge-share foto di Facebook. Mungkin Bang Fendi pun sering kan kayak di TikTok, kata bahkan di YouTube kita Bang Fendi santet kan gitu kata gitu kan. Tapi pengalaman pribadi ya, sebulan ke belakang tuh ada loh beberapa orang yang coba ke Bang Fendi. Iya, maksudnya mungkin ngetes kali atau gimana ada. Boleh Bang spill kayak metodenya santet ini apa aja sih Bang? Mungkin yang di orang luar sana itu yang kurang tahu lah untuk mengantisipasi aja. Kalau kebanyakan di kita, maksudnya di daerah saya khususnya, yang Bang Fendi tahu aja lah di daerah Bogor khususnya yang tamu di sini, itu metodenya menggunakan foto. Foto entah memang disantet secara fisik, entah memang kayak ditutup aura, entah memang yang lainnya atau rezeki segala macam. Tapi yang paling parah itu kalau metode santetnya itu udah kayak tanah kuburan. Itu udah tingkat yang paling tinggi gitu loh. Karena dibilang untuk nyembuhinnya tuh kayak susah. Udah pasti nggak pasti sembuh tuh, pasti meninggal kasarnya. Iya, ada mungkin kemungkinan besar sembuh, ada yang memang besar kemungkinan tuh udah lewat gitu ya. Sekalipun kalau memang kayak sembuh, itu kayak susah gitu, maksudnya kayak harus beberapa orang yang memang nanganin ini orang. Gitu. Nah ini juga kan masalah metode, juga kita masih bahas metode ya. Ada mungkin gue pernah lihat di salah satu konten atau video FYP di TikTok Bang Fendi. Ada kayak bentuk kayak pocong-pocongan gitu, isinya kayak tanah kuburan kah atau emang darah, taruh di sudut rumah kayak mungkin 4 rumah atau berapa sudut rumah, itu jatuhnya santet atau apa Bang Fendi? Iya, itu sama-sama. Itu metode juga sama. Maksudnya semua gini loh, semua yang memang menjurus untuk melukai orang dalam hal goib ya, dalam hal goib itu namanya santet. Tapi santet yang lebih spesifik itu kayak santet untuk lebih ke fisik, maksudnya ngelukain orang gitu. Paham nggak? Paham. Jadi semua hal-hal goib yang memang tujuannya untuk menjatuhkan orang, menutup usaha orang, atau mungkin melukai orang, itu termasuk santet. Tapi santet yang lebih spesifiknya itu lebih ke kayak nyakitin orang gitu. Jadi supaya orang itu kayak menderita sakit bener-bener parah gitu, sampai ada mungkin bahkan sampai meninggal. Gitu. Nah, ini untuk biar sobat travel misteri tahu Bang Fendi. Untuk santet itu sendiri Bang, ada jangka waktunya nggak sih Bang, kayak dari si pengirimnya, misalnya saya mau santet nih, ada nggak kayak seminggu kemudian kah atau emang sebulan? Terus ada batas sembuhnya juga, atau tiba-tiba nggak diobatin sembuh sendiri, ada nggak Bang batas waktunya Bang? Ada lah. Ada juga. Jadi nggak langsung kayak misalkan orang datang dan disantet terus langsung nyampe, itu enggak. Dia kayak ada treatment langkah-langkahnya. Entah memang kayak misalkan seminggu orang yang disantet tuh kayak mulai agak meriang. Gejalanya lah gitu. Ya kan? Terus seminggu lagi kok makin kesini makin parah, barulah. Ibaratnya mungkin kalau makhluk atau jin yang memang dikirimnya tuh kayak satu baru datang, satu baru datang. Oh, tahap-tahapnya ya. Jadi si jinnya ini tuh bekerja ya di masing-masing yang disuruhnya. Kayak misalkan Bang Imam, maaf ya, misalkan di kepala nih, di kepala dulu nih. Sangkas ya dia, Bang dulu nih, disakit-sakitin dulu di kepala. Nanti kepala kayak ke medis atau ke tukang syariat tuh sembuh. Terus di bagian mana lagi nih? Sampai habis gitu kan. Maksudnya sampai ujung kaki pun kena lah gitu. Nah ini udah kejawab lah ya, tapi untuk yang orang belum mengerti lah tentang santet. Tapi biasanya tuh kenanya tuh lebih parahnya 3 bulan 10 hari. Itu baru parah. Apa emang udah ada hukumnya sendiri Bang? Iya. Harus ada praktekan 3
bulan 10 Jadi hari. 3 bulan 10 hari itu memang Hukumnya. angka atau memang hari di mana hari itu mungkin ada hari apesnya. maksudnya ada hitungan tertentu gitu yang memang di hari itu tuh benar-benar jadi patokan. Semua kayak misalkan hari apesnya kah, entah memang apa, pokoknya 3 bulan 10 hari aja. Oke. Nah, untuk orang awam tersendiri terutama saya Bang Benny. Mungkin sahabat subscriber Ya, mungkin ada juga yang awam yang tidak mengerti tentang persantetan atau ilmu goib atau gendam segala macam lupa. atau mungkin nunggu santetnya lagi Iya, nonton. itu santetnya nih. Bang Benny wonder dewan atau enggak ya? FF gitu kan. Nah, contohnya saya nih Bang, saya kan suka bercanda Bang Benny. Suka humor lah, suka bercandain orang segala macam. Nggak taunya di luar sana ada beberapa orang atau segelintir orang nggak suka sama saya Bang Benny. Terus saya disantet. Bisa cara ngebedainnya gimana sih Bang? Kayak gua kena santet nih sama penyakit medis kan suka beda-beda tipis, yang diserang tiba-tiba lambung lah, kronis, ada ciri spesifiknya sih, ciri pastinya. Oh lu kena santet nih, ada nggak? Biasanya entah memang di korbannya, entah memang di keluarganya itu kayak dapat kayak apa sih, gambaran entah mimpi, Mimpi. entah Awalnya mimpi ya. entah didatengin sesuatu yang memang goib gitu, Makhluk. kayak pandangan dia udah berbeda, terus hawanya di dalam dirinya tuh beda gitu loh. Terus Ibadah nggak mau gitu. kayak udah males-malesan lah, aktivitas kayak tersendat gitu, terus kayak rezeki terus banyak kayak marah gitu, kayak cepet sensian gitu. Nah, itu ciri-cirinya kayak gitu. Tapi ada dulu saya pernah nanganin tuh orang sini nih nggak jauh, Masih orang Bogor masih juga lah ya. Bogor juga, tapi dia aslinya orang Sukabumi, orang Jampang Surabaya. Itu teman saya. Korban juga dia? Ini korban. Oke. Dia nggak percaya, ini teman saya bukan nggak percaya ya, maksudnya Kurang yakin. maksudnya beberapa pertemuan ketemu sama saya cuma ngobrol Cuek lah gitu ya. di satu kesempatan saya berangkat ke sana sama dia. Ke rumahnya Jampang. Enggak, maksudnya ke Bogor sini? dari Citerok, dari Bogor. Nah itu waktu awal saya di situ kan lagi memang sakit-sakitnya lah. Itu jam abis isya lah, abis isya itu sampai kalah, abis sampai kalah lah, angker lah. Itu perut saya dulu, maksudnya kayak lihat di TV itu kayak apa sih yang Kayak di film-film gitu ya? Iya, itu tuh kayak gede kecil. Korbannya ini? Iya. Serius, kisah nyata. Itu pakai bantal kali Bang? Enggak. Itu pakai apa? Bukan Samsudi di rumah. Bukan. Itu saya cek, saya buka. Maksudnya dibaca-bacain. Iya. Dia kempes. Oh. Kita selang sebatang Cuek gitu ya? biasa. Ngobrol ya? Ngopi gitu kan. Dia kerasa lagi tuh, tinggi lagi, maksudnya gede lagi. Bisa gitu ya? Kok kayak di filmnya ya? Ini teman saya nih. Kok kayak di filmnya? Ini lah. Santai itu memang ada. Takutnya kan di luar sana kan banyak orang yang percaya atau tidak percaya. Iya. Yang mau goib. Tapi Nah, alhamdulillah sih sampai sekarang udah. Alhamdulillah udah sembuh berarti. Bisa dibilang Bapak ini berhasil lah nyembuhin orang. Alhamdulillah. Nah ini yang bikin kita penasaran Bang Benny. Yang kita tahu atau memang film-film santet ini dilakuin sama paranormal atau dukun. Ada nggak sih orang yang mengerti agama bisa bilang atau ustaz atau emang yang membawa embel-embel agama lah melakukan santet ini, ada nggak Bang? Iya, yang tadi saya sebut, setiap perbuatan yang memang sesuatu kayak ranah, mungkin kayak misalnya saya datang ke tukang sehat, Pak, saya minta dong ini supaya dapat sama saya nih tergila-gila sama saya, itu jatuhnya santet, cuman dia masuknya kategorinya kemana gitu, kayak misalkan lebih ke penari, itu sama aja sih. Pelet mungkin gitu. Iya, jatuhnya ke pelet. Ya, maksudnya segala sesuatu yang memang memaksa itu sebenarnya jolim juga sih. Kayak misalkan saya pengen melet nih ini supaya mau sama saya, sebenarnya itu nggak boleh. Masuknya dia ke ranah santet juga, tapi dia kategori Beda golongan lah. Beda golongan. Kalau santetnya memang bener-bener itu Membunuh lah, fisik, membunuh, untuk apa kayak rezeki segala macam itu. Nah untuk yang terakhir lah Bang Benny, sebelum kita tutup di pembahasan malam hari ini tentang santet, bolehlah Bang Benny sedikit masukkan atau emang wanti-wanti atau emang gimana sih biar terhindar dari santet, guna-guna gimana sih Bang? Atau emang Bang Benny itu punya bacaan tersendiri, apa emang ada sholat tersendiri, apa emang ada sholat tersendiri, boleh Bang Benny sampaikan lagi gimana tata caranya itu biar kita tuh terhindar dari ini Bang. Ya intinya kita itu tidak diemnya kita. Ke kamera Bang, nggak di bawah kamera, jangan Ini spesial itu kamu. gitu ya. Diemnya kita itu sebenarnya ya jadi bumerang buat orang. Maksudnya kan kadang-kadang kan kita nggak tahu ya orang itu penilaian orang ke kita tuh seperti apa, kita nggak tahu. Mungkin dari ucapan kita, tingkah lakunya kita tuh mungkin harus lebih kayak disakti lagi lah, lebih dijaga-jaga. Nah pertamanya itu Mungkin takut lebih kesinggung orang kah, atau mungkin ada dalam pribadi orang kah, atau apa, mungkin hal-hal yang gitu kita hindarin lah.
Terus kalau untuk masalah amalan itu sebenarnya banyak juga amalannya, banyak dari Quran juga. Kayak surat kayak Anas, Al-Falaq juga bisa itu kan sampai dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga kan pernah membaca doa apa sih surat itu. Tapi saya ada satu ijazah yang memang khusus dari guru saya, dari Abu Yatorik Almarhum dari Ustaz Dede juga. Sebenarnya ini nggak boleh di share. Jangan, barangkali ada yang penasaran, kan boleh di komen. Oh, iya. Begitu Pak Fedi, penasaran. Iya gitu. Tapi saya bocorin satu. Iya. Amalannya Allahu Syari'ul Mujib. Boleh ntar di translate sama Bang Gilang, apa tadi sebut lagi Bang? Allahu Syari'ul Mujib. Oke. Untuk yang kepo, yang ingin tahu, emang yang ingin menambah wawasan tentang spiritual, tema tentang kayak santet, guna-guna, atau mau belajar santet, Bapak ini mungkin bisa Bapak ini ya. Nggak ada lagi Bapak ini tambahan untuk kayak masukannya untuk terhindar dari santet segala macam, ada nggak kayak jangan tinggalin sholat, udah pasti ya. Satu, jangan tinggalin sholat, terus selalu berbanyak zikir, berbanyak sholawat, itu sangat penting sekali, dan selalu menebar kebaikan untuk semua orang. Intinya yang tadi saya sebutin, tidak semua niat baik diterima dengan baik. Yang penting kalau kata Bang Pendi kan kemarin sempat meramalkan 0-1 menang tapi kalah. Gimana Bang Pendi? Apakah nggak nyampe ini Bang Pendi? Gimana nih? Ya mungkin segala sesuatu itu sudah diatur sama Allah. Oh, gitu. Tapi ke situ aja. Tapi kesel gak nih Bang? Enggak sih. Enggak, cuma pengen nonjok ya Bang ya. Oh ya, dan pokoknya kali ini politik ya udah. Karena pokoknya pembahasan tentang malam hari ini tentang santet yang di Ciputat, Tangsel. Tapi udah sembuh belum orangnya? Kurang tahu deh, kalau itu kan dia ditangkap Bang. Dia dukunnya. Dukunnya. Jadi kayak di pas penggeledahan atau pengecekan itu ada banyak foto-foto yang udah disilangin, dipakuin. Untuk korban-korbannya yang nggak tahu, soalnya kalau disilangin itu sudah meninggal dong itu. Harusnya dukunnya mau sini. Mau ngapain? Kita dua ya. Kita duduk aja Bang ke polseknya Bang. Iya. Pokoknya untuk pembahasan di malam hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan yang kita bahas malam hari ini ada pembelajarannya lah, ada bertanda tersendiri Bang ini buat kita sendiri atau untuk para sobat Reformasi. Kita, gua sendiri Imam, Bang Pedi dan Bang Gilang selaku tim segala macam, nggak bosan-bosan untuk kasih tahu kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya sebanyak-banyaknya supaya kita terus semakin semangat menunjukkan konten-konten yang sangat menginovasi atau memberitahu pengetahuan segala macam tentang dunia spiritual. Untuk kalian yang bertanya-tanya tentang penelusuran kapan dan di mana, kalian boleh tanya ke Bang Pendi, ini orang yang di sini nih. Kalau saya kan cuma host, nggak ada penelusuran Bang Pendi. Kalau ada pertanyaan-tanya, mungkin Bang Pendi ada yang nanya nggak penelusuran? Saya sudah udah atur jadwal juga. Karena jadwal saya kalau boleh tahu ini ada buku juga. Apa sih ini? Ada ini ya, alhamdulillah ya, ada yang kita bantuan gitu ya. Udah 5 orang malam ini jadwalnya kita. Mungkin bisa kita sesuaikan Nanti kapan. habis Lebaran. Mungkin habis bulan Ramadan kita selain Idul Fitri kita adain penelusuran. Pokoknya sekian sampai di sini dulu pembahasan di malam hari ini. Kurang lebihnya jika ada kesalahan kata atau salah pembahasan boleh diluruskan di bawah kolom komentar. Sekian dari kita berdua, gua Imam dan Pendi, laku tim Bang Gilang dan lain-lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.